Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan sore ini, sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ya. Ya, kita mulai. Saya akan share materi PPT-nya terlebih dahulu. Baik, materi kita sore ini yaitu persediaan. Kalau kita berbicara persediaan, kita berbicara salah satu unsur laporan keuangan, khususnya neraca, yang memiliki nilai cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya persediaan bagi suatu perusahaan. Perputaran persediaan merupakan indikator untuk menilai efektif atau tidaknya manajemen perusahaan. Maksudnya begini, seperti yang kalian ketahui bahwa perusahaan itu kan ada dua jenis ya secara umum, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kedua jenis perusahaan tersebut memiliki nilai persediaan. Nilai persediaan untuk perusahaan dagang itu ada satu, yaitu persediaan barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan. Yang pertama persediaan bahan mentah, kedua persediaan barang dalam proses, ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, ketiga nilai persediaan di perusahaan manufaktur dan satu jenis persediaan di perusahaan dagang itu merupakan salah satu unsur aset yang cukup diperhatikan perusahaan. Sehingga nilai yang biasanya yang tercantum itu cukup besar. Aktivitas utama perusahaan itu berawal dari persediaan. Dari pembelian barang, kemudian kalau untuk perusahaan dagang, barang yang dibeli tersebut langsung dijual. Terjadilah penjualan. Karena akibat terjadi penjualan, muncullah piutang. Nah, piutang kemudian dicairkan, jadilah kas. Kalau untuk perusahaan manufaktur, kegiatannya berawal dari persediaan bahan mentah. Dari bahan mentah tersebut dilakukan kegiatan pengolahan sehingga menjadilah barang dalam proses. Kemudian setelah barang dalam proses dilanjutkan pengerjaannya, penyelesaiannya menjadi barang jadi. Setelah itu dari barang jadi dilakukan penjualan, berubah menjadi piutang. Dari piutang, pencairan, jatuh tempo, jadilah kas. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, semua aktivitas kegiatan utama perusahaan berawal dari persediaan atau inventory. Maka dapat dikatakan nilai persediaan menjadi penting dalam sebuah aktivitas kegiatan usaha perusahaan. Bagaimana dengan ketentuan akuntansi yang mengatur persediaan? Itu diatur di dalam PSAK nomor 14. Berlaku untuk semua persediaan, kecuali ada 4. Ya. Kalian tentu sudah download materi dan sudah membacanya. Perkecualian yang pertama adalah persediaan dalam pekerjaan dalam proses yang timbul akibat dari kontrak konstruksi. Jadi maksudnya persediaan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Nah, persediaan yang demikian itu diatur terpisah, yaitu melalui PSAK nomor 34. Ya. Perkecualian yang kedua adalah persediaan dalam instrumen keuangan, itu terpisah di pengaturannya melalui PSAK 50 dan nomor 55. Yang ketiga perkecualiannya adalah persediaan yang dimiliki oleh produsen produk agrikultur dan kehutanan itu diatur secara terpisah itu melalui PSAK nomor 69.
Yang terakhir perkecualiannya adalah persediaan yang dimiliki oleh pialang pedagang komoditas yang mengatur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi ada 4 perkecualian yang untuk persediaan yang tidak diatur dalam pasal PSAK nomor 14 ya. Jadi dia pengaturan PSAK-nya terpisah. Tapi secara umum persediaan diatur oleh PSAK nomor 14. Bagaimana pengertian dan klasifikasi persediaan? Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam kegiatan proses produksi yang terkait dari untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan mentah atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dari definisi tersebut kita bisa mengklasifikasi persediaan ada 3. Yang pertama adalah persediaan barang dagang, itu untuk perusahaan dagang, atau persediaan barang jadi untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi antara barang dagang, persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang dengan persediaan barang jadi untuk perusahaan manufaktur itu prinsipnya sama ya. Cuman berbeda klasifikasi saja. Yang kedua adalah persediaan dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan bahan mentah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau perusahaan dagang memiliki satu persediaan barang dagang, yang barang tersebut kita beli untuk dijual kembali. Sedangkan kalau untuk perusahaan manufaktur, berawal dari persediaan bahan mentah diolah, kemudian menjadi persediaan dalam proses, kemudian diselesaikan pekerjaannya sehingga menjadi barang jadi. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, penting saya ingatkan kalian, di dalam akuntansi perpajakan, mata kuliah kita yang sore ini, sebenarnya kita tidak perlu membahas secara rinci ketentuan akuntansi terkait dengan persediaan ya. Karena ketentuan akuntansi terkait dengan persediaan itu sudah diajar dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Nah, di akuntansi perpajakan ini kita mempelajari bagaimana ketentuan pajak terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Jadi sebenarnya fokus kita adalah bagaimana ketentuan pajak terkait dengan ketentuan akuntansi tentang persediaan. Ya. Tapi untuk supaya mudah kalian memahami, tetap saya jelaskan secara singkat bagaimana ketentuan akuntansi yang berlaku. Jadi kalau kalian perhatikan materi yang saya sampaikan ini adalah pengulangan ya. Ada beberapa pengulangan terhadap materi akuntansi keuangan menengah 1. Saya lanjutkan slide-nya. Persediaan dicatat sebesar harga perolehan atau istilahnya dalam PSAK biaya perolehan atau cost. Nah, bagaimana pengakuan tentang biaya perolehan persediaan tersebut? Ada 3 komponen menurut PSAK. Yang pertama adalah biaya pembelian. Nah, apa saja yang meliputi biaya pembelian? Yaitu yang pertama adalah harga beli barang tersebut. Kemudian biaya impor, pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan ke persediaan. Bahan dan jasa tidak termasuk diskon, rabat, dan hal sejenis lainnya. Jadi maksudnya begini, biaya perolehan persediaan atau harga perolehan persediaan, salah satu unsurnya terkait dengan biaya pembelian yang meliputi harga beli barang itu sendiri, dan biaya-biaya yang terkait dengan pembelian tersebut. Apa saja biaya-biaya yang terkait dengan pembelian tersebut? Misalnya, kalau kita beli barang itu dari luar negeri, berarti nanti ada ketentuan biaya impor. Apa contoh biaya impor? Itu biaya masuk. Kemudian PPNBM. Nah, biaya impor, biaya masuk dan PPNBM ini, biaya pengeluarannya itu menambah harga perolehan persediaan yang kita beli dari luar negeri tersebut.
Kemudian berikutnya pajak. Nah, pajak pengertian di sini yang dapat menambah harga perolehan persediaan, yaitu pajak yang tidak dapat dikreditkan. Kembali ke contoh tadi, misalnya barang tersebut kita beli secara impor. Nah, pajak yang kita bayar terkait impor tersebut, salah satunya adalah PPN impor. Kita bayar. Nah, PPN impor ini menurut ketentuan dapat dikreditkan. Karena dia dapat dikreditkan menjadi pengurang terhadap pajak terutang akhir tahun, maka PPN impor tersebut tidak dapat menambah harga perolehan persediaan. Tapi kita catat sebagai pajak dibayar di muka. Pajak impor yang kedua, contohnya adalah PPh pasal 22 impor. Nah, menurut ketentuan PPh pasal 22 impor itu juga merupakan pengurang bagi pajak terutang akhir tahun. Maka kita harus pisah dari persediaan. Karena itu akan kita jadikan kredit pajak atau pengurang di akhir tahun. Ya. Apalagi unsur yang bisa menambah harga perolehan persediaan, biaya pengangkutan. Pengangkutan di sini kalau kembali ke contoh saya impor, berarti pengangkutan dari pelabuhan ke gudang kita. Itu menambah nilai persediaan. Atau pengangkutan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Itu ada menambah harga perolehan persediaan. Biaya penanganan. Biaya penanganan di sini maksudnya adalah biaya handling cost. Meliputi biaya bongkar muat dan biaya penyimpanan. Misal contoh tadi kita beli barang dari luar negeri. Habis dibongkar di kapal, berarti ada biaya bongkar muat. Kemudian sementara ditempatkan di gudang sementara di pelabuhan, kita sewa. Nah, tempat penyewaan tersebut, biaya sewa tersebut menambah harga perolehan persediaan. Kemudian dari gudang sementara diangkut ke gudang kita, itu biaya pengangkutan. Jadi itu menambah nilai persediaan atau harga perolehan persediaan. Sedangkan terkait dengan diskon dagang, potongan pembelian maksudnya, kemudian rabat ini sejenis potongan juga, dan hal lain yang serupa itu tidak mengurangi harga perolehan persediaan, tapi dia dicatat secara terpisah menggunakan akun terpisah. Ya. Nah, akun tersebut nanti akan dikelompokkan kepada persediaan menjadi pengurang pembelian, ya, atau pengurang dari persediaan. Itu maksud harga perolehan yang unsur nomor 1 biaya pembelian. Nah, khusus untuk perusahaan manufaktur, ada tambahan biaya lagi sebagai unsur menambah harga perolehan persediaan, yaitu biaya konversi dan biaya lain, angka 2 dan angka 3. Apa ini maksud dengan biaya konversi? Adalah biaya untuk mengkonversi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi dari barang mentah jadi barang jadi. Nah, apa saja? Contohnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi, baik yang tetap dan variabel. Kemudian ada nggak unsur lain yang menambah harga perolehan persediaan? Ada. Yang ketiga yaitu biaya lain. Ya. Biaya lain itu biaya yang tidak termasuk dari bahan baku yang nomor 1, kemudian tidak termasuk pada kelompok 2 biaya konversi. Nah, biaya yang terjadi yang selain dari 2 tadi itu yang dapat terkait dengan persediaan itu menambah harga perolehan persediaan. Apa saja? Itu contohnya, misalnya ini adalah biaya overhead non produksi atau biaya desain produk. Jadi ada untuk produk tertentu kita ada desainnya, ada rancangannya. Nah, biaya itu menambah harga persediaan barang, ya, dan seterusnya. Itulah komponen-komponen atau unsur yang merupakan harga perolehan persediaan atau biaya perolehan persediaan. Ini adalah jurnal contoh terkait yang saya jelaskan tadi. Jadi ini contoh 1 adalah terkait kalau dengan harga beli, ya. Jadi kalau kita membeli barang, maka jurnal yang kita buat adalah persediaan debit, PPN masukan debit, kas atau utang usaha kredit. Nah, kemudian apabila terjadi biaya-biaya yang terkait dengan persediaan, selain dari harga beli, contohnya biaya impor, biaya pengangkutan, biaya penanganan, handling cost tadi,
maka kita catat sebagai jurnal pengeluaran biasa ya. Contohnya di sini adalah biaya impor debit, kas kredit, biaya pengangkutan debit, kas kredit, biaya penanganan debit, kas kredit. Jadi catat saja sebagai seperti jurnal biasa. Tetapi nanti di akhir periode baru nanti kita atribusikan biaya-biaya tadi ke persediaan dengan membuat jurnal penyesuaian persediaan debit. Nah, biaya-biaya yang tadi di debit kita kreditkan supaya dia menjadi nol, sehingga angkanya berpindah ke menambah nilai persediaan di debit. Ya. Nah, bagaimana metode pencatatan persediaan? Menurut akuntansi, metode pencatatan persediaan ada dua. Yang pertama adalah metode periodic physical. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode faktual. Saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan dua metode tersebut. Kalau metode yang pertama, yaitu metode periodik, yaitu suatu metode di mana penentuan nilai persediaan dilakukan melalui perhitungan secara fisik yang lazim dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Jadi maksudnya begini, apabila kita melakukan transaksi pembelian, kita catat dulu dia sedang menggunakan akun pembelian. Ya, kita tidak perlu membuat kartu persediaan dan mencatat mutasi persediaan setiap transaksi. Kita tidak perlu, cukup tampung lewat akun pembelian. Nanti di akhir periode baru kita melakukan perhitungan fisik. Berapa nilai persediaan yang tersedia? Nah, dari perhitungan fisik atau stock of num tersebut, baru kita tentukan nilai persediaan akhirnya. Maka untuk mendapatkan HPP, caranya persediaan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi persediaan akhir. Nanti kita akan dapat HPP, harga pokok penjualan. Nah, di metode periodik ini, jadi setiap pembelian dicatat dengan mendebit akun pembelian. Kemudian apabila terjadi biaya transportasi masuk, freight in, atau disebut istilah biaya pengangkutan, itu didebit menggunakan akun terpisah. Akunnya yaitu beban angkut. Ya. Kemudian apabila terjadi retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian juga sama menggunakan akun terpisah, yaitu akun retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, untuk persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of num. Jadi tidak perlu membuat kartu persediaan. Nah, kebalikan dari metode periodik adalah metode yang kedua, yaitu metode faktual, di mana dilakukan pencatatan mutasi persediaan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga setiap mutasi persediaan dapat diketahui secara real time, ya, baik itu jumlah maupun kuantitinya. Nah, menggunakan metode ini faktual, setiap pembelian barang itu dicatat menggunakan akun persediaan. Apabila terjadi pengeluaran biaya pengangkutan, itu kita mendebit akun persediaan. Kalau terjadi retur dan potongan, dicatat ke akun persediaan. Ya. Kemudian setiap kali terjadi penjualan, kita mengakui jurnal pengakuan harga pokok penjualan. Ya, dengan cara mendebit persediaan, mendebit harga pokok dan mengkredit akun persediaan. Dan kemudian kita akan membuat kartu persediaan atau buku besar pembantu persediaan. Ya. Itulah perbedaan metode periodik dan metode faktual. Saya lanjutkan dengan rumus biaya persediaan. Rumus biaya persediaan merupakan istilah dalam PSAK. Istilah lainnya adalah penentuan harga pokok penjualan. Ada 3 metode menurut PSAK. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Kedua, metode first in, first out. Yang ketiga adalah metode rata-rata atau average. Apa perbedaan 3 metode ini secara singkat? Identifikasi khusus, metode ini berasumsi pada arus barang harus sama seperti arus biaya.
Sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu persediaan. Identifikasi khusus digunakan untuk mengukur biaya persediaan yang tidak dapat ditukar dengan persediaan lain. Apa contohnya? Persediaan berlian, persediaan mobil mewah, dan lain-lainnya. Saya akan jelaskan metode identifikasi khusus secara singkat. Penggunaan metode ini biasanya merujuk kepada identifikasi unik ya. Contohnya misal berlian. Nah, setiap transaksi jual beli berlian itu biasanya disertai oleh sertifikat otentik ya. Jadi pembelian berlian itu biasanya disertai oleh sertifikat otentik. Soal otentikannya. Di mana sertifikat tersebut ada nomor serinya. Jadi kalau kita beli dan jual, kita mengacu kepada nomor seri sertifikat tersebut. Itu maksudnya. Jadi kita mengabaikan kapan dibeli pembeliannya, apakah berlian ini, apakah dia pertama kali dibeli atau terakhir dibeli, atau rata-ratanya bagaimana, diabaikan. Karena dia merujuk setiap transaksi pembelian dan penjualan, merujuk kepada nomor seri sertifikat otentiknya. Mobil mewah. Mobil mewah itu pembedanya adalah nomor rangka, nomor mesin. Jadi kalau kita membeli mobil untuk persediaan, maka kita harus tahu nomor rangka, nomor mesin. Nanti waktu kita menjual, kita mengacu ke nomor rangka dan nomor mesin juga. Jadi kita mengabaikan kapan dibelinya. Bagaimana harga pokok rata-ratanya, itu kita abaikan. Itu artinya penggunaan metode identifikasi khusus. Apa contoh lainnya? Itu handphone. Jadi pembelian dan penjualan handphone. Seperti yang kalian ketahui, setiap handphone itu ada nomor IMEI di belakang mesinnya. Dan itu setiap HP memiliki IMEI berbeda dengan HP yang lain. Nah, itu artinya transaksi penjualan kita mengacu kepada nomor IMEI yang mana. Jadi kalau kita beli nomor IMEI A1, maka waktu penjualan itu kita mengacu ke penjualan IMEI A1. Jadi mengurangi kartu persediaan yang nomor IMEI-nya A1 ya. Itu disebut penggunaan identifikasi khusus. Metode yang kedua adalah FIFO, first in first out, atau istilah pajaknya adalah MPKP, masuk pertama keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau yang diproduksi kemudian. Jadi prinsipnya mana yang pertama kali dibeli itu yang kita pakai harga pokoknya terlebih dahulu. Misalnya ada pembelian pertama, ada pembelian kedua, kemudian terjadi penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini mengambil dari harga pokok yang pertama dulu, ya. Jadi secara berurut ke bawah. Lebih mudah dipahaminya lewat kartu persediaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah metode rata-rata atau average. Jadi kalau metode ini artinya kembali ke contoh pembelian pertama, ada pembelian kedua, ada penjualan. Maka harga pokok penjualan tadi mengambil rata-rata dari pembelian pertama dan ditambah dengan pembelian kedua. Kita tinggal hitung secara tertimbang berapa jumlah pembelian kedua-duanya, pembelian 1 dan 2, dibagi dengan jumlah kuantiti pembelian pertama ditambah dengan pembelian kedua. Dapat harga pokok rata-rata. Nah, harga pokok rata-rata inilah yang kita gunakan sebagai harga pokok penjualan. Ya. Itu kurang lebih perbedaan 3 metode rumus biaya persediaan atau penentuan harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita bicara dari aspek perpajakan. Ini yang paling penting ya. Menurut ketentuan pajak, perlakuan terhadap persediaan tidak ada ketentuan secara khusus. Karena dia pajak tidak mengatur ketentuan secara khusus, berarti kembali ke ketentuan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, di mana menyebutkan jika pajak tidak mengatur secara khusus tentang perlakuan persediaan, maka yang dapat kita gunakan adalah ketentuan sesuai dengan standar akuntansi. Persisnya pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem
yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain. Jadi, kalau kita pahami pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP ini, apabila pajak tidak mengatur, berarti dia kembali ke induknya, yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi menjadi tidak berlaku apabila ada pengaturan khusus oleh pajak. Ya. Jadi, nah kebetulan terkait persediaan tidak ada pengaturan khusus. Jadi kita kembalikan kepada ketentuan standar akuntansi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, cuma pajak mengatur tentang apa yang disebut objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, menurut ketentuan pajak, penyerahan atau ekspor atau impor barang kena pajak atau BKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP itu merupakan objek PPN. Jadi ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Pihak penjual adalah pengusaha kena pajak. Pihak pembeli adalah pengusaha kena pajak. Melakukan transaksi penyerahan barang. Ya. Nah, barang ini menurut ketentuan merupakan kelompok barang kena pajak. Saya ulangi, barang kena pajak. Maka terhadap penyerahan tersebut merupakan objek PPN dengan tarif 10%. Artinya pemerintah memungut pajak atas transaksi penyerahan tersebut. Tapi dengan syarat dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan barang yang diserahkan juga masuk kelompok barang kena pajak atau BKP. Nah, sekarang kita pahami apa sih yang dimaksud dengan BKP, barang kena pajak. Barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak pertambahan nilai PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dengan tarif 10%. Jadi tidak semua barang ya. Jadi dalam istilah Undang-Undang PPN ada barang kena pajak. Jadi hanya beberapa secara umum barang ini ada beberapa yang dikenai pajak, ada beberapa yang tidak dikenai pajak. Itu ada pengaturannya di Undang-Undang PPN. Tapi dapat kalian pahami bahwa pada hakikatnya semua barang yang diserahkan tadi antara penjual dan pembeli itu objek PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jadi lebih mudah memahaminya, setiap terjadi penyerahan barang itu merupakan objek PPN kecuali Undang-Undang Pajak menentukan lain. Apa yang ditentukan lain oleh ketentuan Undang-Undang Pajak? Yaitu ada jenis barang yang tidak dikenai pajak atau ada barang yang dibebaskan dari penggunaan pajak. Apa saja barangnya? Ada listnya, ada daftarnya. Nah, jadi kalau di luar daftar ini berarti semuanya kena PPN. Mudah memahami seperti itu. Kemudian ada istilah pengusaha kena pajak PKP. Siapakah yang masuk kelompok ini? Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah memiliki peredaran usaha atau omset dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar setahun. Nah, bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang omsetnya yang seperti ini harus mendaftarkan diri, mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak NPPKP. Jadi penjual dan pembeli, kembali ke contoh saya tadi, dia memiliki omset setahun lebih dari 4,8 miliar, maka dia wajib PKP menurut Undang-Undang PPN. Harus mendaftarkan diri menjadi PKP. Kalau saya sudah mendaftarkan diri menjadi PKP, maka dia wajib memungut PPN 10%. Bukti pungutnya, dia harus membuat faktur pajak. Jadi bukti pajak itu adalah bukti pungutan PPN yang dilakukan oleh PKP. Kalau pengusaha, orang pribadi atau badan tidak masuk kelompok PKP, tidak memenuhi syarat PKP, tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Dengan kata lain, tidak boleh memungut PPN. Itu menurut ketentuan pajak. Jadi yang berhak menerbitkan faktur pajak
adalah hanya pengusaha kena pajak, PKP. Siapakah PKP? Tadi saya sudah jelaskan. Jadi kembali ke penjelasan saya tadi, bahwa perlakuan persediaan tidak diatur secara khusus di ketentuan perpajakan, tapi pajak hanya mengenakan objek PPN untuk barang kena pajak yang merupakan objek penyerahan antara pembeli dan penjual. Ya. Jadi hanya kalau bahasa lainnya hanya ikut-ikutan aja, pengen mengut pajak ya. Kalau mengatur khusus persediaan nggak ada aturan pajaknya, tapi dia cuma mengenakan PPN saja. Tapi dengan beberapa ketentuan yang tadi adalah barang BKP dilakukan oleh PKP. Nah, menurut ketentuan pajak, metode pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh atau membuat barang persediaan. Jadi kalau kalian perhatikan definisi menurut pajak ini sama seperti definisi menurut ketentuan akuntansi. Jadi di mana metode pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan atau cost. Ya. Nah, cuman pajak memberi penekanan kecuali jika pihak yang bertransaksi tersebut dalam hubungan istimewa. Maka harga yang disajikan yaitu harus mengikuti harga wajar. Harga wajar di sini adalah harga pasar yang berlaku, yang juga berlaku untuk pihak lain yang tidak dalam hubungan istimewa. Nah, pengertian hubungan istimewa di beberapa materi kita minggu-minggu lalu saya sudah jelaskan. Bagaimana sih pengertian transaksi dalam hubungan istimewa? Ada 3 proksi yang digunakan untuk menentukan transaksi tersebut dalam hubungan istimewa. Proksi yang pertama, indikator yang pertama adalah hubungan keluarga. Indikator yang kedua adalah kepemilikan. Indikator yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya, tadi saya mengatakan penjual dan pembeli, PTA dan PTB. PTA memiliki ada hubungan kekeluargaan dengan PTB, misal ipar atau adik atau masih ada hubungan cukup dekat lah ya. Maka PTA dan PTB bertransaksi itu dalam konteks hubungan istimewa menurut ketentuan perpajakan. PTA memiliki saham PTB, berarti PTA dan B memiliki hubungan istimewa dari indikator atau proksi kepemilikan. PTA menguasai PTB, misalnya PTB, bahan baku PTB tergantung kepada PTA. Ya, jadi berarti ada penguasaan PTA terhadap PTB. Maka transaksi tersebut dalam hubungan istimewa. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPN dan di pasal 10 Undang-Undang PPH itu mengatur apabila transaksi yang dilakukan itu dalam konteks hubungan istimewa, maka harga yang digunakan itu harus menggunakan harga yang wajar, yaitu harga pasar. Jadi harganya tidak mendapat perlakuan khusus. Ya. Apabila harganya itu tidak wajar atau mendapat perlakuan khusus, maka pajak akan melakukan koreksi terhadap harga tersebut. Dikembalikan harganya menjadi harga yang wajar. Maaf. Misal PTA menjual kepada B. B adalah dalam hubungan istimewa. Harga pasar 1.000, tapi karena ini hubungan istimewa dia menjual harganya 600. Jadi harga wajarnya 1.000, harga pasarnya kepada pihak lain, tapi karena B ini adalah konteks hubungan istimewa, dia menjualnya 600. Maka harga 600 ini akan dikoreksi pajak supaya menjadi 1.000. Nah, itu maksudnya. Tetapi selama transaksi hubungan istimewa harganya sama seperti harga pasar, harga berlaku umum misalnya 1.000, maka transaksi tersebut tidak dikoreksi oleh pajak. Ini ada kaitan dengan nilai persediaan ya. Karena setiap kita membeli, jadi si pembeli membeli dari PTA, jurnalnya kan persediaan debit, PPN masukkan debit, kas kredit. Berarti harga itu wajar apa tidak? Ya, kalau selama harga wajar, berarti pajak tidak akan melakukan koreksi terhadap persediaan tersebut. Ya.
Sekarang kita lanjutkan tentang ketentuan pajak terkait dengan metode penghitungan harga pokok penjualan ya. Menurut pajak ada dua metode yang dapat digunakan, mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau kita kenal istilah first in first out FIFO. Yang kedua adalah metode rata-rata atau average ya. Nah, ketentuan pajak tidak memperkenankan untuk melakukan persediaan, maaf saya ulangi, untuk melakukan penilaian persediaan dengan menggunakan metode harga pasar yang lebih rendah dari harga pokok atau harga perolehan. Jadi ketentuan pajak tidak memperbolehkan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga pasar dengan harga pokok. Jadi yang diperbolehkan oleh pajak hanya dua metode, FIFO dan average. Pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan metode perfaktual, kecuali untuk usaha-usaha tertentu yang karena sifatnya mengalami kesulitan menggunakan metode perfaktual, contohnya seperti pedagang eceran, maka dia boleh menggunakan metode lain. Cuma penggunaan metodenya harus dilakukan secara konsisten, secara taat asas. Itu ketentuan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Jadi seperti contoh pedagang eceran. Pedagang eceran itu agak sulit kalau dia menerapkan metode perfaktual. Jadi itu pencatatan terus-menerus untuk setiap produknya. Tadi saya sudah menjelaskan kalau di metode perfaktual itu kita harus melakukan pencatatan menggunakan kartu secara terus-menerus untuk mendapatkan nilai persediaan akhir secara real time. Nah, metode perfaktual ini agak sulit diterapkan oleh pedagang eceran. Karena biasanya pedagang eceran itu memiliki item barang yang cukup banyak ya, sampai ribuan item pedagang eceran. Contoh, sampo ada 10 merek ya. Nah, dari masing-masing merek punya varian lagi. Ada varian sampo anti ketombe, anti rontok, anti ini. Jadi varian-varian di pedagang eceran itu banyak sekali itemnya. Nah, secara total item barangnya bisa ribuan. Nah, coba kalian bayangkan kalau dia menggunakan metode perfaktual, membuat kartu persediaan untuk setiap item barangnya, berarti dia juga harus membuat kartu persediaan yang ribuan jumlah banyaknya. Dan itu tidak mungkin ya. Nah, maka dia bisa menggunakan pemilihan metode lain ya. Nanti ada secara akuntansi ada pilihan seperti metode harga retail atau metode laba kotor. Nanti di slide berikut saya jelaskan. Nah, persediaan meliputi barang baik yang ada di wajib pajak, barang dalam perjalanan atau barang yang dititipkan di pihak lain atau konsinyasi. Jadi nilai persediaan barang di perusahaan itu meliputi barang yang ada di perusahaan itu sendiri atau barang yang sudah dibeli tapi lagi dalam perjalanan on the way, dan termasuk barang yang masih di tempat pihak lain yang kita titip ya. Ini dalam kerjasama konsinyasi misalnya. Jadi ada barang kita titip di di relasi kita untuk dijual, tapi barang itu belum laku. Maka persediaan barang yang berada di tempat lain itu juga merupakan bagian dari persediaan barang dagangan kita. Ini adalah contoh penerapan metode perfaktual dan periodik ya, bagaimana perbedaannya. Mungkin untuk contoh ini saya kira bisa kalian baca dari materi yang sudah saya berikan itu secara jelas. Saya akan menjalankan secara ringkas saja. 3 Maret, PT Lensa Pajak beli barang. Kredit 50 komputer, total harga 275 juta. Perhatikan di sini apakah harga sudah termasuk PPN, karena ini penting. Ya. Jadi kalian harus membaca kasusnya atau mengetahui transaksinya apakah harga sudah termasuk PPN atau belum. Dalam soal kita harga sudah termasuk PPN, dalam soal kita. Kemudian tanggal 31, PT Lensa Pajak menjual 30 unit komputer. Harga 6.500.000 per unit. Di mana harga belum termasuk PPN. Nah, kalian mesti hati-hati dalam harga itu harus bisa dipisahkan antara sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN.
Kalau istilah lainnya including tax atau excluding tax ya. Including tax termasuk PPN, excluding tax tidak termasuk PPN. Bagaimana jurnal yang dibuat jika PT Lensa Pajak sebagai pengusaha kena pajak atau jika dia tidak sebagai pengusaha kena pajak? Nah, kalian perhatikan di sini nilai pembelian waktu terjadi tanggal 3 Maret, jurnal kita adalah kalau di metode perfaktual, akun yang kita gunakan adalah akun persediaan. Ya. Kalau di metode periodik, akun yang kita gunakan pembelian. Seperti ini perbedaannya. Yang lainnya sama. Jadi ada pengakuan PPN dan utang usaha. Ya. Nah, cuma hati-hati penentuan harga tadi. Di soal harga beli sudah termasuk PPN 275 juta. Maka kalian harus memisahkan dulu berapa harga barang dan berapa nilai PPN. Nah, caranya adalah harga barang sama dengan 100 per 110 kali 275 juta. Dapat hasilnya 250 juta. Ini harga barang. Sedangkan untuk PPN 10 per 110 kali 275 dapat 225. Jadi totalnya harga barang 250, PPN 25, totalnya 275. Kalau udah dapat pemisahan ini, kalian masukkan ke dalam jurnal. Seperti ini yang di atasnya. Kemudian bagaimana kalau terjadi penjualan tanggal 31? Pada prinsipnya jurnalnya yang pertamanya sama, kalau kalian perhatikan sama ya, yaitu jurnal penjualan. Kas debit, PPN keluaran kredit, penjualan kredit. Di metode periodik juga sama jurnalnya. Kas debit, PPN keluaran kredit, penjualan kredit. Perbedaannya metode tersebut hanya kalau di metode perfaktual harus diikuti oleh jurnal pengakuan harga pokok. Sedangkan di metode periodik tidak perlu. Nah, kembali saya ingatkan itu di angka ya, di angka harga jual, di harga. Di sini 6.500.000 belum termasuk PPN. Berarti cara menghitungnya 6,5 juta ini merupakan penjualan atau harga jual barang tidak termasuk PPN. Berarti nilai penjualan dikalikan 30 unit dapat 195 juta. Kemudian untuk PPN-nya adalah 10% kali dengan harga barang 195 juta dapat 19,5 juta. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam jurnal. Kemudian untuk pengakuan harga pokok penjualan, kita lihat ini mengambil dari harga pokok pembeliannya. Nah, di pembelian tanggal 3 kita sudah menghitung harga pokok per unitnya adalah 5 juta per unit. Berasal dari harga barang 250 juta dibagi kuantiti belinya 50 unit. Dapat angka 5 juta per unit. Jadi waktu terjadi penjualan 31 Maret, harga pokok penjualannya adalah 5 juta per unit kali jumlah barang yang dijual, 30 unit, total 350 juta. Maka harga pokok di metode perfaktual kita akui 150 juta dengan menjurnal HPP debit persediaan kredit. Saya kira kalian bisa baca lagi untuk lebih paham contoh ini ya. Bagaimana jika perusahaan atau PT Lensa Pajak tidak terdaftar sebagai pengusaha kena pajak? Masih ingat kan tadi definisi pengusaha pajak persyaratannya? Itu orang pribadi atau perusahaan yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau contoh yang pertama ini seakan-akan PT Lensa Pajak memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Tapi contoh yang kedua, dia berada di bawah kurang dari 4,8 miliar sehingga tidak terdaftar ya. Nah, perbedaannya hanya di PPN saja. Jadi waktu dia beli tidak perlu bayar PPN, catat seperti biasa saja jurnalnya. Waktu dia menjual tidak perlu juga mengenakan PPN, cukup jurnal seperti biasanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang contoh pertama, hanya yang kita kurangi adalah PPN. Cara menghitung dan akun yang digunakan debit dan kreditnya sama. Itulah
perbedaan antara transaksi dilakukan PKP dan yang bukan PKP. Kita lanjutkan contoh perfaktual dengan dua metode, FIFO dan average. Kalian perhatikan contoh ini, 3 Maret, pembelian barang pertama 50 unit 275 juta. Tanggal 15 Maret, pembelian yang kedua 25 unit dengan total harga 140 juta 250 ribu. Kalian perhatikan dua transaksi pembelian ini, ada dua term, ada dua kondisi yang berbeda. Kalau pembelian pertama, harga sudah termasuk PPN. Pembelian yang kedua adalah transaksi harga sudah termasuk PPN. Sama ya berarti ya. Kondisinya sama, yaitu harga sudah termasuk PPN. Kemudian tanggal 31 Maret baru dijual 30 unit tunai harga 6.500.000 belum termasuk PPN. Jadi harga jual belum termasuk PPN. Nah, bagaimana jurnal ini dibuat? Dalam rangka penggunaan metode FIFO, first in first out, dan average. Perbedaannya bisa kita lihat di jurnal berikut ini. Tanggal 3 Maret pembelian yang pertama dan tanggal 15 Maret pembelian yang kedua, kita catat jurnal seperti biasa. Contoh yang pertama tadi, masih ingat nggak contoh perfaktual yang sebelumnya? Jadi jurnal, kalau terkait jurnal pembelian, baik metode FIFO dan metode average sama jurnalnya. Ya. Tidak ada perbedaan jurnal pembelian ketika kita menggunakan metode FIFO dan ketika kita menggunakan metode average. Ya. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Cuma hati-hati tadi di harga sudah termasuk PPN dan harga tidak sudah termasuk PPN. Ya. Karena contoh kita tadi sama, dua kali pembelian itu harga sudah termasuk PPN, maka kita melakukan pemisahan antara harga beli barang dengan PPN-nya masing-masing. Kemudian baru kita jurnal. Nah, metode FIFO dan average baru nampak, baru kelihatan saat terjadi penjualan di tanggal 31 Maret 2020. Kalau kita menggunakan metode FIFO, first in first out, coba kalian perhatikan, ada dua jurnal ya kita buat ya. Satu jurnal penjualan, dua jurnal pengakuan harga pokok. Di jurnal penjualannya, ini jurnal biasa ya. Kas, debit, PPN keluaran, kredit, penjualan kredit ya. Nah, metode FIFO baru kita gunakan dalam rangka membuat jurnal yang kedua ini. Harga pokok, debit, persediaan kredit. Nah, angka ini kita hitung. Nah, secara umum itu kita membuat kartu persediaan ya. Tapi karena untuk contoh ini kita sederhana, jadi kita hitung langsung saja, tidak perlu membuat kartu. Nah, harga pokok penjualan untuk 30 unit ini kita harus menerapkan metode FIFO, first in, first out. Sekarang kembali ke barang masuk. Barang masuk berasal dari dua kali pembelian. Pembelian pertama, pembelian kedua. Sesuai metode kita, FIFO, first in. Berarti yang pertama ini kita gunakan. Nah, harga pokoknya berapa pembelian pertama ini? 5 juta. Maka harga pokoknya kita gunakan 5 juta. Berasal dari pembelian pertama. Kalikan dengan kuantitinya, 30 unit. Total 150 juta. Nah, angka 150 juta kita masukkan ke dalam jurnal pengakuan harga pokok. Bagaimana dengan metode average? Metode average juga sama, jurnalnya sama. Yang berbeda adalah angka harga pokoknya. Harus kita hitung menggunakan metode rata-rata atau average. Nah, kita kembali ke jurnal pembelian barang yang kita miliki. Barang berasal dari dua kali pembelian. Yang pertama, pembelian yang pertama, harga pokoknya adalah 250 juta. Nih. Kuantitinya adalah 50 unit. Pembelian yang kedua, harga belinya 127,5 juta. Ini ya. Ini pertama, ini kedua. Kuantitinya yang kedua ini 25 unit. Nah, untuk mendapatkan harga pokok rata-rata sesuai metode average, caranya nilai persediaan yang pertama tadi 250 juta
tambahkan dengan persediaan yang kedua yang kita beli 127,5 juta. Nah, total ini dibagi dengan total harga yang kita beli, yaitu 50 ditambah 25. Nanti kalian akan mendapat harga rata-ratanya 5,033 juta ini. Nah, inilah harga pokok yang kita gunakan. Nah, jumlah barang yang terjual 30 unit dikalikan harga pokok rata-rata, maka dapatlah 150,99 juta. Ini angka inilah yang kita masukkan menjadi jurnal harga pokok menurut metode rata-rata atau average. Oke, saya kira cukup dipahami ya, mudah dipahami penerapan metode tersebut. Oke, jadi menurut ketentuan perpajakan, kembali saya ringkas, itu yang dapat digunakan metode penentuan harga pokoknya hanya dua, FIFO dan average ya. Pencatatan menggunakan harga pokok perolehan. Jadi intinya ketentuan perpajakan sama seperti ketentuan akuntansi. Sekarang saya lanjutkan, kita berbicara ketentuan akuntansi. Kembali ke ketentuan akuntansi menurut PSAK. Nah, menurut PSAK ada metode penilaian tambahan persediaan di samping harga perolehan. Tadi kita membahas di awal tadi harga perolehan. Sekarang menurut akuntansi ada metode penilaian tambahan untuk persediaan. Yang pertama adalah metode nilai realisasi bersih, Net Realizable Value (NRV). Nah, metode ini dapat digunakan apabila terjadi penurunan nilai persediaan yang disebabkan pertama, seluruh atau sebagian persediaan telah rusak. Kedua, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, kadaluarsa, expire. Yang ketiga, jika harga jual persediaan telah menurun. Yang keempat, estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Jadi apabila ada kondisi terjadi salah satu di antara empat ini, maka menurut ketentuan akuntansi kita boleh menggunakan metode nilai realisasi bersih pada akhir periode. Jadi artinya nilai persediaan dihitung ulang di akhir periode dengan menggunakan metode nilai realisasi bersih. Ya. Tapi dengan syarat, kalau menurut PSAK ada 4 ya salah satu. Nah, metode yang kita gunakan itu nanti kita perbandingkan antara harga perolehannya yang sebelumnya kan kita sudah mencatat persediaan itu sesuai dengan harga perolehan. Bandingkan dengan perhitungan nilai realisasi bersihnya. Jadi mana yang terendah itu yang kita gunakan. Dan ini perbandingan ini hanya dilakukan pada akhir periode. Nah, apa sih pengertian nilai realisasi bersih ya? Nilai realisasi bersih net realizable value dihitung dari estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Kalian masih ingat syarat penggunaannya tadi metode nilai realisasi bersih? Jika terjadi barang rusak, jika persediaan telah usang, kadaluarsa atau expire, harga jual persediaan menurun ya. Jadi terjadi kondisi tertentu ya. Nah, jadi harus dihitung. Jadi harga jualnya harus dihitung dikurangi estimasi biaya penyelesaian. Kalau biaya rusak berarti ada biaya penyelesaiannya supaya dia menjadi pulih kembali bisa dijual ya. Kemudian mungkin ada biaya penjualan khusus, mungkin komisi lebih tinggi karena barang ini kan udah rusak sedikit, rompal. Jadi kita nggak bisa berharap dia laku cepat ya. Maka kita caranya untuk merangsang penjualan barang ini cepat laku, kita naikin komisi penjualannya ya. Itu maksudnya. Jadi ada estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Karena kondisi yang terjadi 4 tadi. Nah, jadi harga nilai realisasi bersih itu didapat dari estimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penyelesaian, dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Ya. Nah,
Penilaian ini, pengukuran ini bisa dilakukan untuk setiap unit barang atau per kelompok barang ya. Jadi bisa ada dua cara, per baris, per item, atau per kelompok. Tadi saya beri contoh kayak pedagang eceran. Sampo. Sampo ini adalah nama kelompok. Nah, di dalamnya ada rincian, ada sampo 100 mili, 1000 mili, 2000 mili. Itu namanya per item barang ya. Jadi bisa dilakukan per item, juga bisa dilakukan per kelompok. Ya, penggunaan metode nilai realisasi bersih ini. Ada dua metode yang bisa digunakan. Pendekatan yang pertama adalah metode harga pokok penjualan, COGS method, atau bisa disebut dengan metode istilah lain metode langsung, di mana selisih biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih, selisihnya nanti dicatat dengan jurnal HPP debit persediaan kredit. Itu kalau penggunaan dari metode COGS. Kemudian metode yang kedua adalah metode kerugian atau loss method atau metode tidak langsung. Di mana kerugian dengan membuat jurnal debitnya kerugian, penurunan nilai persediaan, kreditnya adalah cadangan penurunan nilai persediaan ya. Jadi ini jurnal penggunaan metode kerugian atau loss method. Nah, ini adalah contoh ya. Saya kira mudah kalian bisa memahami contoh ini. Bagaimana penggunaan nilai realisasi bersih ya. Ini contoh saja, ada beberapa contoh. Mungkin saya jelaskan hanya satu ya, supaya kalian bisa memahaminya. Kalau contoh 2 dan 3 nanti kalian bisa baca sendiri. PT Lensa Pajak bergerak di bidang manufaktur, memiliki persediaan yang belum selesai work in process dengan biaya perolehan. Jadi ini biaya perolehan, harga pokok perolehannya 950, harga jualnya 1000. Kemudian diketahui ada informasi biaya perkiraan menyelesaikan WIP tersebut sebesar 50 ini, sedangkan estimasi biaya untuk menjual 200. Nah, karena kondisi tertentu, maka kita menggunakan metode nilai realisasi bersih di akhir periode. Artinya kita melakukan penilaian kembali persediaan. Yang semula dicatat harga perolehan, itu kemudian kita akan ukur ulang pengukuran kembali nilai persediaan menggunakan metode nilai realisasi bersih. Caranya, ini kebetulan contohnya sederhana. Estimasi harga jual kurangi estimasi biaya penyelesaian, kurangi estimasi biaya penjualan. Dalam contoh kita harga jualnya 1000, estimasi penyelesaian 50, kemudian estimasi untuk menjual adalah 200. Kalau itu dikurangi, maka harga jual kita tersisa hanya 750. Kemudian yang nilai realisasi bersih ini sisanya, yang sisa dari harga jual tadi, perbandingkan dengan harga 950. Mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah nilai realisasi bersih. Lebih rendah daripada biaya perolehan yang 950. Maka persediaan akhir periode kita harus diakui sebesar 750, sebesar nilai realisasi bersih. Yang tadi kita tentukan nilainya lebih rendah dari harga perolehan. Nah, berarti ada pengurangan terhadap persediaan sebesar 200. Nah, pengurangan ini berasal karena sebelumnya persediaan kan 950. Nanti akan kita akui kembali melalui metode nilai realisasi bersih sebesar 750. Berarti ada pengurangan atau penurunan nilai 200. Nah, penurunan nilai tersebut kita buat jurnal penyesuaian. Metode yang pertama, metode loss method, kerugian. Jurnal yang kita buat, debitnya adalah rugi penurunan nilai persediaan. Kita taruh di debit 200, kemudian kreditnya cadangan penurunan nilai persediaan. Kalau metodenya harga pokok, COGS, jurnal yang kita buat adalah harga pokok penjualan debit 200, persediaan di kredit 200. Di antara dua metode ini, yang lazim digunakan adalah metode kerugian, loss method.
Ini adalah contoh kedua. Ini saya tidak perlu jelaskan rinci, nanti kalian bisa baca sendiri penerapannya. Nah, cuma di sini penerapan mana yang lebih rendah ya. Itu adalah per unit barang. Ini contoh ya, sekilas saja saya jelaskan. Ada 5 item persediaan barang dagangan kita, misalnya ini. Ya, ada 5 item. Sebelumnya waktu kita membeli, kita sudah mencatat harga perolehannya ini. Cost-nya. Kemudian karena satu sebab, karena terjadi kondisi tertentu, kita akan menggunakan metode nilai realisasi bersih di akhir periode. Nah, tentu kita menghitung per item berapa nilai realisasi bersih. Masih ingat rumusnya? Harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual. Misalnya untuk produk pertama spinat, kita dapat angka 250 misalnya. Setelah kita melakukan perhitungan ya, harga jual kurangi, dapat 120. Maka kita perbandingkan antara cost sama nilai NRP ini. Yang lebih rendah adalah cost. Maka kita akan menggunakan cost sebagai nilai inventory akhir. Jadi mana yang lebih rendah? Nah, lakukan cara yang sama untuk produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan produk kelima. Nanti kalian akan mendapat nilai inventory-nya yang baru. Totalnya 384.000. Semula persediaan kita nilainya 415. Kemudian hasil pengukuran kembali 384. Berarti perlu ada penurunan sebesar berapa? 31.000. Nah, penurunan nilai persediaan ini 31.000 kita catat jurnal. Nah, jurnal ada 2 metode, loss dan metode harga pokok COGS. Contoh 3. Nah, kalau contoh 3 ini per kelompok. Kalau yang contoh ini per item barang. Kalau ini per kelompok. Jadi kita lihat dari kelompok frozen food ada 3 item barang. Nah, perbandingkan antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih NRV-nya. Mana yang lebih rendah? Oh, cost. Berarti cost yang kita gunakan 230. Demikian juga untuk produk kedua, perbandingkan. Ternyata lebih rendah NRV-nya. Nilai realisasi bersih, maka gunakan NRV. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 394.000 hasil perhitungan penilaian atau pengukuran kembali nilai persediaan menggunakan metode nilai realisasi bersih. Nah, semula persediaan nilainya 415. Maka terjadilah penurunan sebesar 21.000. Nah, penurunan nilai persediaan tersebut kita catat sesuai metode yang kita gunakan, loss method atau COGS method. Ya. Oke. Itu metode penilaian tambahan persediaan, yaitu metode nilai realisasi bersih. Nah, berikutnya nih ada metode yang tambahan lagi adalah metode taksiran. Ada 2 metode persediaan retail atau metode retail dan metode laba kotor di sini. Nah, 2 metode ini saya tidak akan jelaskan lewat contoh karena materi ini sebenarnya apa yang saya jelaskan ini adalah ketentuan akuntansi menurut PSAK dan itu sudah dibahas di mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Kalian masih ingat waktu itu kalian belajar untuk di Perbanas itu menggunakan buku KISO ya. Itu akuntansi keuangan menengah, intermediate accounting. Oke, nah sekarang saya akan bahas terkait dengan pajaknya, terutama terkait dengan rugi penilaian nilai persediaan. Bagaimana ketentuan pajak? Tadi yang kita bahas tadi beberapa metode itu adalah penggunaan PSAK atau ketentuan akuntansinya. Nah, bagaimana kita lihat dari aspek pajak? Menurut ketentuan pajak, apapun nama kerugian, penurunan nilai itu tidak diperkenankan menurut pajak. Dengan kata lain, dikoreksi fiskal. Jadi saya ulangi, apapun kerugian akibat penurunan nilai, penggunaan metode mana yang lebih rendah. Masih ingat kan tadi? Jadi pajak tidak memperkenankan
metode mana yang lebih rendah, harga pokok atau harga pasar, ya. Jadi akibat penggunaan metode mana yang lebih rendah tersebut kan berakibat adanya rugi akibat penurunan nilai persediaan. Maka terhadap rugi penurunan nilai persediaan tersebut dikoreksi fiskal. Karena menurut ketentuan perpajakan itu tidak dapat dijadikan pengurang dari penghasilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang PPH, ya, bahwa metode penilaian persediaan hanya boleh menggunakan metode berdasarkan harga perolehan atau metode cost. Nah, koreksi fiskal yang terhadap rugi penurunan nilai persediaan itu koreksi fiskal positif, masuk ke jenis klasifikasi koreksi fiskal positif karena dia merupakan beda tetap. Kalian masih ingat istilah beda tetap atau permanent different? Itu waktu pertemuan kedua. Saya sudah menjelaskan perlakuan akuntansi dengan perlakuan pajak nanti ada perbedaan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap atau permanent different dengan beda temporer atau temporary different, ya, atau disebut dengan timing different, perbedaan waktu. Nah, khusus untuk penurunan nilai persediaan ini, dia masuk ke jenis permanent different. Nah, bagaimana yang terkait dengan penghapusan persediaan karena barang kadaluarsa, expire, atau karena barang rusak, atau karena barang hilang? Secara prinsip, pajak memperkenankan pengakuan biaya sebagai pengurang penghasilan sepanjang ada berita acara. Contoh, kita temukan persediaan barang kita expired, rusak, tidak bisa dijual lagi, berarti harus dimusnahkan. Maka kita harus membuat berita acara pemusnahan barang rusak atau kadaluarsa. Nah, berita acara tersebut selain ditandatangani pihak internal manajemen perusahaan, harus ada saksi dari luar. Saksinya bisa notaris, bisa RT, bisa RW atau lurah. Jadi harus ada pihak luar ngakui ikut menyaksikan pemusnahan ini. Nah, apabila ada berita acara itu, maka biaya kerugian dapat diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan menurut pajak. Apabila tidak ada berita acara ini, hanya memo internal dilakukan pemusnahan, hanya memo saja, maka pajak akan melakukan koreksi terhadap biaya kerugian tersebut. Demikian juga jika barang itu hilang karena kecurian atau barang itu persediaan barang kita terbakar. Jadi ini biaya-biaya kerugian akibat kehilangan, akibat kebakaran. Secara akuntansi sudah jelas bisa dicatat biaya, ya, beban kerugian persediaan debit, persediaan kredit. Tapi pengakuan biaya kerugian ini oleh pajak dapat diterima jika ada berita acara kehilangan, berita acara kebakaran, dan itu didukung oleh laporan kepolisian. Jika ada itu, maka pajak tidak melakukan koreksi terhadap biaya kerugian persediaan tersebut. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini adalah contoh-contohnya. Saya kira ini contoh ini dapat kalian dipahami dari penjelasan saya barusan tadi. Bagaimana kalau terjadi ada barang rusak atau barang yang sudah kadaluarsa, ya. Inti jurnalnya adalah terjadinya kerugian persediaan di debit, beban kerugian persediaan di debit, persediaan berkurang di kredit. Nah, tinggal teknisnya, secara akuntansi jurnal tersebut dapat diterima, mengurangi laporan laba rugi kita, tapi secara pajak tergantung dulu.
depend ya, depend on. Nah, depend itu berita acara. Kalau ada berita acara, jadi boleh dicatat sebagai pengurang terhadap penghasilan di laporan laba rugi. Tetapi jika dia tidak ada berita acara yang mendukung, maka ini dikoreksi. Tidak boleh jadi pengurang di laporan laba rugi, atau kita sebut istilahnya koreksi fiskal positif. Kalian bisa baca dan pahami jurnal ini, saya tidak perlu jelaskan, di mana saya sudah memberikan keterangan di bawahnya. Ya, saya kira cukup ya untuk materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada, biar kita cepat selesai. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi persediaan. Laili, ada? Enggak, Pak. Jelas, udah Kalau jelas. pengen bertanya, di unmute-nya ya, diklik. Azira, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Udah jelas, Pak. Sudah jelas atau memang udah ngantuk? Sarah? Cukup, Pak. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ramadhanti? Enggak, Pak. Udah jelas. Aduh, jelas ya. Jadi semuanya udah jelas, tidak perlu ada pertanyaan ya. Berarti boleh dong kita kasih soal yang berbeda dengan materi ya, soalnya untuk menguji ya. Oh ya, tugas sudah kalian download ya? Iya, udah, Pak. Ya. Udah. Membuat ringkasan aja kan? Iya. Ada? Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan ini. Coba kalian renung. Mungkin ada. Laili ada? Enggak ada, Pak. Udah, Pak. Pak, minggu depan tuh kita udah UTS ya, Pak? Oke. Jadi minggu depan kita masih ada pertemuan, yaitu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini kita akan membahas sebenarnya itu adalah materi aset tetap, fixed aset. Nah, saya ingin satu materi tambahan, yaitu terkait dengan kita membahas soal-soal yang terkait dengan tugas-tugas yang kemarin ya. Itu kita akan bahas biar kalian tahu yang selama ini apakah jawaban yang kalian kumpulkan itu sudah benar apa belum, atau ada soal-soal baru yang mungkin menjadi contoh ya yang mengaya pengetahuan kalian. Jadi ada 2 pertemuan, tapi karena secara resmi kan cuma 1 ya, yaitu pertemuan ke-7 Senin depan. Sedangkan minggu berikutnya sudah jadwal UTS. Jadi mungkin nanti saya akan satunya streaming. Streaming itu boleh nanti di antara 2 tadi ya. Apakah membahas aset tetap ataukah membahas soal-soal. Dan yang kedua, saya akan membuat video tutorial. Jadi supaya terpenuhi 2 yang saya bilang tadi. Jadi nanti 1 streaming di minggu Senin depan. Terus yang kedua, saya akan membuat video tutorial yang kalian bisa download. Nah, salah satunya itu ada yang membahas aset tetap, dan yang kedua itu membahas soal-soal ya. Nah, saya cenderung mungkin nanti untuk yang aset tetap, saya bikin video tutorialnya. Ya. Jadi kalian bisa download, kalian bisa tonton. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya lewat sesi streaming yang di hari Senin depan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya kita membahas soal waktu streaming hari Senin depan itu. Membahas soal penyelesaian ya, dan seterusnya. Itu rencana saya. Sehingga jadwal UTS di pertemuan ke-8 dapat kita penuhi. Tapi saya yakin kok kalian berempat ini bisa mengerjain soal UTS tanpa belajar. Kok tegang banget, Sarah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup ya untuk sore ini ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sudah cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya, Pak. Dan semoga kalian dan beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Bapak juga, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.